Selanjutnya kita akan membahas tentang multiple relation. Multiple relation terdiri atas DDL untuk multiple relation, DML untuk multiple relation, dan select dengan klausa where. Oke, langsung saja. Pada video sebelumnya telah dibangun dan diisi tabel buku dan tabel buku rusak. Pada kali ini, kedua tabel tersebut akan dihapus terlebih dahulu karena kedua tabel tersebut tidak dibangun atas dasar database relasional. Kita coba show dulu. Lalu kita draw. Selesai, kita coba show dulu apakah kosong. Nah, sudah kosong. Kemudian kita akan merancang database relasional sederhana untuk kasus perpustakaan ini, seperti yang digambarkan pada IRD berikut. Nah, seperti ini. DDL untuk multiple relation. Entitas buku dan entitas buku pengarang memiliki atribut foreign key di dalamnya, sedangkan entitas lainnya, penerbit dan pengarang, tidak memiliki foreign key. Kita bisa membuat tabel penerbit dan pengarang terlebih dahulu. Kita langsung buat ke tabel untuk penerbit. Ada ID penerbit, jangan lupa auto increment, lalu ini sebagai primary key, lalu penerbit, tipe data varchar, lalu kota juga varchar, alamat juga varchar, jangan lupa tutup. Lalu ya, kita coba date. Nah, sudah. Lalu kita bikin untuk tabel pengarang. Ada ID pengarang, sebagai primary key, nama datanya varchar, gelar belakang, gambar foto blog
Sudah, kita coba desk pengarang. Nah, sudah selesai. Selanjutnya dibangunlah tabel-tabel yang terdapat foreign key di dalamnya. Pertama akan dibangun tabel buku. Di dalam tabel tersebut terdapat foreign key ID penerbit, yang mana referensinya adalah ID penerbit pada tabel penerbit. Berikut query yang digunakan. Kita bikin create table buku. Ada ID buku, lalu judul, tahun, stok ini integer, ID penerbit, ini untuk tahun saya tinggal koma. Kita ulang. Constraint FK mulai reference penerbit. On of the basket on the basket. Nah, kita coba deck buku. Cek sudah benar di ID penerbit. Constraint itu berarti menambahkan batasan berupa foreign key yang pada diberikan nama foreign key-nya. Nama foreign key haruslah unik, sehingga jika ada pemakaian dua foreign key atau lebih, maka berikanlah nama yang berbeda. Setelah constraint diberikan, kemudian diikuti dengan foreign key. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca sini. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita dapat membuat tabel buku pengarang. Kode pada buku pengarang direncanakan merupakan gabungan dari ID buku dan ID pengarang. Misalkan hubungan buku dengan ID buku sama dengan 5 dan pengarang dengan ID pengarang sama dengan 15, maka ID pada buku pengarang adalah BP
5/15. Berarti tipe data dari ID adalah char atau varchar dengan length sebesar 12. Dengan asumsi panjang karakter maksimal ID buku adalah 4 atau sebanyak 9999 buku. Dan panjang karakter maksimal ID pengarang adalah 4 atau sebanyak 9999 pengarang. Jadi kita buat untuk buku pengarang. ID varchar dua belas jadi buku ada ID pengarang constraint ID buku ranking reference Oke, sudah. Kita coba deh buku pengarang. Nah, sudah sesuai. Lalu kemudian untuk DML untuk multiple relations. Untuk menginputkan data pada tabel yang memiliki atribut foreign key, harus pastikan terlebih dahulu apakah pada tabel masternya sudah terisi atau belum. Dipastikan juga apakah nilai FK yang dimasukkan sudah ada pada tabel master atau belum. Misal, tabel penerbit masih kosong. Sekarang kita akan mengisikan tabel buku di mana terdapat FK ID penerbit. Kita akan isikan ID penerbit dengan nilai 1. Jadi kita insert into book judul top ID penerbit. Kita isi seperti terlihat pada gambar di atas, akan keluar pesan kesalahan akibat nilai ID penerbit yang dimasukkan pada tabel buku tidak ada pada tabel penerbit atau tabel master. Lain halnya jika kita menginputkan nilai 0 untuk ID penerbit walaupun pada penerbit belum memiliki data dan tidak menjadi masalah. Jadi kita ulang, tadi itu sebuah kesalahan. Atau buku. Oh, jadi kita harus isikan null. Baru
tabel 2014 no. Nah, baru berhasil. Coba tampilkan. Sudah. Lalu langkah yang tepat adalah dengan mengisikan terlebih dahulu tabel masternya. Di sini akan diinputkan data-data untuk tabel penerbit. Oke, kita coba. Insert info penerbit. HN Tamrin. Nomor 28A dikurung koma saya 3 tanda nomor 4A. Tiga dua. Oke, coba tampilkan. Sudah. Lalu kita update karena pada ID penerbit itu adalah 0, maka nilai tersebut dapat diubah dengan nilai referensi atau primary key. Kita update. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita selesaikan penginputan untuk tabel-tabel lainnya. Untuk orang
Jadi saya telah selesai mengisi untuk tabel-tabel untuk pengarang, lalu untuk buku, dan untuk buku pengarang. Kemudian yang terakhir yaitu select dengan kasus clause where. Sini tinggal ditulis select ID buku, penerbit, tahun, start from, buku, penerbit, where, ID penerbit sama dengan penerbit ID nah perhatikan from diikuti oleh dua tabel. Hal itu dikarenakan yang ingin ditempelkan kepada pengguna adalah atribut-atribut yang berasal dari dua tabel tersebut. Sementara where diikuti dengan menyamakan atribut FK dan TK, yaitu ID penerbit pada tabel buku dan ID penerbit pada tabel penerbit. Nama tabel disebutkan agar tidak terjadi ambiguitas dari sistem, karena kedua atribut yang disamakan nilainya memiliki nama yang sama. Kita juga dapat menampilkan hubungan antara buku dan pengarang buku. Kita tinggal mengetikkan select judul, nama, nama pengarang, from buku, pengarang, buku, pengarang, where, buku, ID buku sama dengan pengarang, pengarang, ID pengarang, buku pengarang, saya salah ketikkan, kita ulang jeniskan saya tipe ulang sekali lagi dari judul sama pengarang, from dulu, from buku pengarang, lalu where. Nah itu tadi kesalahan. Sudah. Nah maka akan tampil judul buku dan nama-nama pengarangnya. Itu tadi penjelasan saya dan praktek mengenai materi kita, yaitu multiple relation.
Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan ketidakjelasan saya dalam praktek atau materi. Terima kasih.